Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Salam sejahtera di dalam cinta kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Jumat malam tanggal 4 November 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua adalah saudara-saudaraku semua. Kita diberkati sama Tuhan Yesus. Kita bersaudara Bapak Ibu ya. Kita semua adalah anak-anak dari Tuhan Yesus. Kita senantiasa menantikan hadirat Tuhan, kedatangan Bapa di surga Tuhan Yesus. Ya, senantiasa kita melangkah bersama Tuhan. Senantiasa kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Senantiasa kita bersama Bapa kita. Seperti seorang anak yang masih kecil, dituntun oleh ayahnya, dituntun bersama. Kadang dia digendong sama mamanya, bersama orang tuanya. Merasa aman kita. Apalagi kita bersama Yesus, Bapa kita di surga. Senantiasa akan menjaga, melindungi kita. Sebab Tuhan begitu baik. Tuhan begitu cinta kita semua. Oh haleluya. Oleh itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih pelihara hidup kita. Saat ini Bapak Ibu sedang investasi rohani. Dengarkan firman Tuhan, dekat dengan Tuhan sebagai pelaku firman Tuhan. Pagi malam. Dengar firman Tuhan, saya hamba Tuhan yang senantiasa dengan setia menyampaikan renungan firman Tuhan. Juga bersama para hamba-hamba Tuhan yang dengan setia menyampaikan renungan firman Tuhan. Dalam rangka supaya kita tidak direbut oleh kejahatan dari dunia ini. Tapi agar senantiasa kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Ada di dalam wilayahnya Tuhan. Ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ada di dalam kehendak rencana Tuhan yang sempurna. Karena kita lihat nanti Bapak Ibu ya. Ngeri baca Wahyu nih saudara. Ya, itu bicara Wahyu, bicara penyataan kebenaran Tuhan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dalam Wahyu pasal 9 nanti kita baca dari ayat 1 sampai 12, itu malaikat kelima pada waktu meniup sangkakalanya ada bintang jatuh saudara. Ya, itu dan lagi dibuka pintu jurang maut. Waduh, ngeri Bapak Ibu. Peristiwa-peristiwa fakta keadaan dunia sekarang aja sudah mengerikan. Perang Ukraina Rusia tidak pernah berhenti. Bahkan bisa terjadi kemungkinan loh. Ya, perang dunia ketiga itu bisa terjadi. Korea Utara dan Korea Selatan juga tidak baik ya. Jadi pokoknya keadaan dunia ini memang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dunia akan hancur saudara ya. Tuhan bisa marah murkanya karena manusia banyak jatuh di dalam dosa. Tapi bagi kita semua, kita jatuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kita jatuh di bawah kaki Yesus supaya kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian ya, di surga mulia damai sentosa. Target saya bersama Bapak Ibu selalu saya ngomong tentang surga karena saya sudah kangen bersama Yesus. Kerinduan kita hidup di surga, bukan dunia ini Bapak Ibu, tapi kerinduan kita di surga penuh dengan sukacita. Dalam Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nanti kerajaan surga itu sama dengan kerajaan Allah. Artinya selama kita di dunia ini ada kerajaan Allah. Ya, ada melibatkan Tuhan di dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan. Sehingga demikian kalau ada kerajaan Allah, ada damai sejahtera, ada kebenaran, ada sukacita Roh Kudus. Demikian besok nanti tempatnya kalau di surga. Sama, di surga adalah sumber kebenaran. Karena ada bersama Yesus adalah sumber kebenaran. Di surga sama juga. Pasti ada damai sejahtera. Tidak ada ribut, tidak ada kekacauan. Tidak ada rasa duka, nangis. Tidak ada kematian. Tidak ada Bapak Ibu. Karena firman Tuhan katakan, saya mau baca dalam kitab Wahyu pasal 21. Ya, Wahyu pasal 21. Nanti Tuhan akan hapus. Coba saya mau baca ayat yang keempat dan 5. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Lama itu di gaya dunia. Di dunia banyak tangisan. Ada banyak orang meninggal. Nangis kita. Saudara orang tua kita yang kita cintai meninggal. Nangis kita. Penuh dengan rasa duka. Ya, terlebih saat ini masih masalah COVID-19 masih ada saja saudara. Ya, Omikron yang varian XBB atau apa itu membuat orang masih harus waspada. Protokol kesehatan, jaga kesehatan, harus kita selalu waspada, tidak boleh lengah kita. Demikian kehidupan rohani juga sama, tidak boleh lengah ya. Karena iblis itu seperti singa mau mencari siapa yang bisa ditelan. Kalau kita jauh dari Tuhan,
kita bisa ditelan oleh iblis karena kita tidak ada pagar ilahi. Tidak ada malaikat Tuhan, habisnya kita jauh dari Tuhan. Main dengan dosa. Mana ada benteng ilahi? Ya, saudara mau dibentuk sama Tuhan, disuruh dekat sama Tuhan, tidak mau. Dekatnya dengan dunia. Ya, maka orang tersebut nanti jangan nyalakan Tuhan. Nanti akan mengalami bencana malapetaka. Dan kalau tidak dekat dengan Tuhan, nanti bisa terjadi seperti ini. Malaikat kelima bersangka kalanya. Ya, bintang jatuh. Manusia nanti akan sakit, saudara. Mengalami kesengsaraan. Nanti kita baca. Oleh itu mari, selagi diberikan Tuhan kesehatan, kita manfaatkan waktu dan kesehatan ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, hidup berkenan kepada Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di surga mulia, amin, haleluya, damai sentosa, amin, haleluya, tiada air mata, haleluya, kelak di surga. Siapa setia, amin, haleluya, terima mahkota, amin, haleluya, sesudah ini, haleluya, hidup kekal, amin, haleluya, sesudah ini, amin, haleluya, sinar terang pagi, amin, haleluya, mulailah hidup, amin, haleluya, di surga suci, amin, haleluya, di bulan dunia, amin, haleluya, dan air mata, amin, haleluya, sesudah ini, amin, haleluya, tiada lagi, amin, haleluya, di dalam surga, haleluya, penuh kemuliaan dan damai sejahtera, haleluya, tiada air mata, amin, kelak di sana di surga, amin, haleluya, siapa setia, amin, haleluya, terima mahkota sesudah ini, haleluya, bersama Yesus hidup kekal, amin, haleluya, sesudah ini, amin, haleluya, dunia akan lenyap, haleluya, badai dan megah, haleluya, semua akan berlalu, amin, haleluya, oh hari mulia, haleluya, oh hari penuh dengan sukacita, haleluya, sesudah ini, haleluya, bersama Yesus selamanya, amin, haleluya, hidupku di surga, haleluya, senang selamanya, haleluya, tiada air mata, tiada duka dan tiada tangisan, amin, haleluya, siapa setia, amin, haleluya, terima mahkota, haleluya, sesudah ini, haleluya, hidup kekal di surga, amin, haleluya, sesudah ini, haleluya, kita kelak akan berjumpa dengan kekasih yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus, amin, haleluya, hidup di surga, amin, haleluya, senang selamanya, haleluya, oh kerinduanku, haleluya, kelak akan tiba,
bahagia selamanya. Amin, haleluya. Tiada air mata, tiada duka dan tangis di surga bersama Yesus. Haleluya. Mari kita setia dan taat, hidup di dalam firman Tuhan, kekal selamanya. Haleluya. Di surga mulia, haleluya, kekal senang selamanya. Haleluya. Hidup bersama Yesus. Haleluya. Bapakku, Tuhanku, Rajaku Yesus, saya mau setia. Haleluya. Cinta dan taat pada Yesus bersama Tuhan Yesus, kekal selamanya. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal dari padamu. Amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah, amin, haleluya, kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ialah Bapa kami, amin, haleluya. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna. Amin, haleluya. Di surga mulia, haleluya, senang selamanya. Haleluya. Hidup bersama Tuhan Yesus, Tuhanku, Rajaku, Bapakku yang sangat kucinta. Aku mau setia, haleluya, cinta dan taat, haleluya, sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Kuduskan Bapa, firman-Mu sumber kehidupan kami. Haleluya. Aku mau cinta firman Tuhan, setia dan taat melakukan firman Tuhan, sampai nanti aku kelak masuk ke surga selamanya. Ampuni Bapa semua dosaku, semua salahku, kekilafanku. Ampuni Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat keselamatan, kasih-Mu, karunia-Mu yang sempurna. Aku mau cintai Yesus, setia dan taat, haleluya, untuk melakukan firman Tuhan, kekal selamanya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama di atas segala nama,
Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-hambamu, anakmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat malam ini tanggal 4 November 2022. Terus waktu bertambah, tanggal bertambah, hari berjalan terus, waktu tidak toleransi. Tapi seiring pula mari kita menggunakan hidup yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan hanya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kalau lebih dekat dengan Tuhan, berarti jauh dari kedagingan, jauh dari dunia ini. Supaya makin hari kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Atas rahmat anugerah Tuhan, kita sudah sampai di Wahyu pasal yang ke-9 ya. Kemarin baca pasal 8 terus berganti sampai nanti Wahyu pasal terakhir, pasal 22, bahkan terus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Saya mau baca Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai 12, demikian firman Tuhan. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu, bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan, ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di daunnya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan mungkin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan. Dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju sirah. Dan bunyi sayap mereka bagikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Ayat 12 yang terakhir. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Kitab Wahyu pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 12. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Kalau Tuhan izinkan kita dalam keadaan sehat, sudah baca Wahyu dari pasal 1, pasal 8, semua sangat mengerikan, saudara. Waktu awal-awal kita dengar baca ada 7 jemaat gereja, supaya mereka akan kita semua sebagai gereja Tuhan dibentuk sama Tuhan, supaya nanti kalau dibentuk sama Tuhan lolos dari masa-masa tribulasi ini. Tapi kalau tidak, hidup kita bertobat, ya harus bertobat, saudara. Ya, kalau tidak bertobat nanti ketinggalan seperti 5 gadis yang bodoh tidak bertobat. Ada pelita tapi tidak minyak. Lihat ini, ngeri saudara. Nanti kalau sangkakala dibunyikan oleh malaikat yang kelima, ya 5, nanti akan terjadi apa saudara? Sebuah bintang jatuh dari langit ke atas bumi, dan diberikan kepadanya anak kunci lubang jurang maut, dan terbuka pintu lubang jurang maut. Dan ternyata akan keluar, waduh, segala macam terjadi, belalang berkeliaran saudara. Dan yang akan menyiksa manusia, akan terjadi siksaan. Biarpun cuma 5 bulan saudara, tapi rasanya seperti neraka. Dan kata firman Tuhan di ayat yang ke-6, karena siksaan manusia yang begitu menyakitkan, manusia akan tersiksa, akan sengsara, sehingga mereka tidak tahan terhadap menimpa kesakitan sampai dia mau mati, tapi tidak bisa mau mati. Tidak bisa mati. So. Mungkin mereka nanti akan minum racun supaya mati. Ternyata hanya menyiksa, tidak akan mati. Inilah yang ke-6. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tapi mereka tidak akan menemukannya.
dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Siksaannya luar biasa nanti. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua lolos, yaitu marilah. Oleh karena itu, kita mau cinta Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tekun kepada firman Tuhan, seperti saya kasih ayat terakhir. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 10. Ini pegangan kita semua. Wahyu pasal 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku, mari kita semua. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Untuk tekun menantikan aku, mari kita setia. Selalu mencari Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan. Maka janji Tuhan, aku pun akan melindungi engkau. Amin. Kita dilindungi Tuhan dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Artinya bagi mereka yang pikirnya dunia, bumi tidak pernah menginginkan kerajaan surga. Nanti ada resiko yang harus dihadapi. Yaitu kesengsaraan, maut, lubang jurang maut, kala jengking. Aduh, ngeri Bapak. Itu firman Tuhan. Ya, oleh karena itu mari kita mulai firman-firman yang selalu kita dengar. Kita jaga rohani kita nih, supaya makin hari kita mau sehat. Hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, jangan pernah lalai dalam kesempatan. Tapi pergunakan pagi malam, setiap hari, setiap saat. Termasuk Bapak Ibu dalam di bisnis, jangan sibuk bisnis, tapi melupakan Tuhan. Sibuk boleh bisnis, tapi jangan pernah lupakan Tuhan. Libatkan Tuhan. Mau pergi berdoa. Di meja sebelum bekerja berdoa. Apa yang kita kerjakan, andalkan Tuhan. Perat hubungan sehat dengan Tuhan. Supaya kalau kita andalkan Tuhan, Tuhan akan berikan petunjuk. Dan Tuhan akan menyertai kita. Sehingga nanti kelak, kalau Yesus benar-benar datang, sangkakala berbunyi, kita diangkat, lolos dari masa kesengsaraan. Tapi kita bahagia, seperti di dalam pujian ini. Di surga mulia, amin, haleluya. Damai sentosa, amin, haleluya. Tiada air mata, amin, haleluya. Kelak di sana sama yang setia, haleluya. Terima mahkota kehidupan sesudah ini, haleluya. Hidup kekal, amin, haleluya. Siapa setia, mari kita mau setia. Cinta Tuhan Yesus dan taat sampai kita nanti masuk ke surga, amin, haleluya. Sampai nanti kelak kita nanti, haleluya, masuk ke surga, senang selamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita makin hari makin cinta Tuhan. Ikuti firman Tuhan supaya kita lolos dari masa-masa kesengsaraan akan menimpa manusia. Di masa yang akan datang, pasti keadaan manusia akan sulit. Kesukaran akan terjadi. Tapi ingat, Tuhan Yesus memberkati dan bersama kita. Immanuel, haleluya. Amin. Puji Tuhan.